Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para bapak pengurus Badan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ikhlas bersama dengan para orang tua kita yang tergabung dalam Dewan Penasehat, Dewan Pembina yang hadir pada pagi hari ini. Semoga senantiasa dalam limpahan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, kita semua jamaah subuh, shaimin, shaimat, doa yang sama, semoga kita juga senantiasa dalam limpahan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bunga mawar, bunga melati, harumnya masih memikat ya. Kabaripun apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Masih tetap sehat? Alhamdulillah, sehat jasmania, sehat rohania, lapang rezekinya, sehat kantonginya, wa sakuniyah, wa dompetiyah, wa atemiyah, wa akreditiyah ya. Pokoknya wakabingiyahnya lah pokoknya ya. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, shaimin shaimat, kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ya, riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi, ada disebutkan, insyaallah kita termasuklah golongan di dalamnya ya. Baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu rindu terhadap 4 golongan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya Bapak Ibu. Yang pertama kata baginda Rasulullah, talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Memang kalau kita telusuri ya, namanya pendapat pasti berbeda-beda.
Karena kullu ra'sin ra'yun. Setiap kepala ini kita dianugerahi oleh Allah akal, ya, bisa berpikir, punya pendapat. Kadang-kadang kita bisa berselisih paham, ya. Kita bisa berbeda pendapat terhadap sesuatu. Ya kalau beda pendapat itu kan biasa saja, ya. Jangan gaduh, jangan kemudian kita putus tali silaturahim gara-gara beda pendapat. Kalau beda pendapat tuh nggak masalah lah. Yang bermasalah tuh kadang-kadang kalau sudah kerjanya sama tapi beda pendapatannya. Nah itu biasanya gaduh lah itu, ya kan. Kalau beda pendapat itu biasa, kalau beda pendapatan, nah itu kadang-kadang yang bisa menimbulkan masalah, ya. Kata tali itu kan bentuknya fa'il, ya, yang membaca. Selain dari kata itu kan ada kata qori, ya. Qori juga membaca, ya. Kalau kata tali itu sumbernya dari kata tala, ya, itu fi'il madinya. Kalau qori itu dari kata qoro'a. Jadi ada yang juga memahamkannya beda-beda terkait dengan kata tala yatslu tilawatan. Jadi kalau yang membacanya tali, itu termasuk orang yang membaca. Qoro'a yaqra'u qur'anan au qira'atan, ya, yang membaca qori. Nah, itu. Ini sama-sama artinya membaca. Cuman kalau dalam penelusuran kita, ya, kata qoro'a itu kalau saya menilainya lebih dalam maknanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya istimewa, ya. Ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi ketika Nabi bertahanus di Gua Hira itu dengan menggunakan redaksi kata Iqra, ya. Bukan bentuknya amar dari kata tala, utslu, tidak, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan utslu bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi menggunakan kata Iqra. Itu pondasi yang sangat penting bagi umat Islam. Makanya di awal justru perintah membaca yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah lewat wahyu yang pertama kali diturunkan. Bukan perintah puasa, bukan perintah sholat, bukan yang lain-lain, tapi perintah membaca, ya kan? Artinya apa? Memang kita harus menjadi, ya, hambanya Allah yang rajin membaca. Tidak hanya membaca yang tertulis Al-Quran Al-Karim, tapi juga membaca yang tidak tertulis. Bahkan ayat-ayat Allah yang kauniyah yang tidak tertulis ini banyak memberikan pelajaran dalam kehidupan kita. Makanya kata qoro'a, ya, yang bentuk amarnya atau perintahnya itu ikra, itu jauh lebih dalam. Jadi kalau kata qoro'a itu maknanya bil fahmi, dengan memahami. Kalau kata utslu, ya, dari kata tala, ya, tilawah, gitu. Yang failnya talil Quran tadi nih, yang dirindukan oleh surga, talil Quran, itu membaca walaupun kita tak paham membacanya, silahkan baca saja, gitu. Jadi makna Iqra itu kalau saya itu lebih jauh, lebih dalam, memahami, kemudian menganalisis, termasuk mentadaburinya, ya, dan ya bagaimana kemudian mengamalkan di dalam kehidupan kita. Jadi filosofis Iqra itu jauh lebih dalam, ya, daripada dibandingkan dengan kata tilawah Al-Quran, gitu. Maka kalau talil Quran, yang membaca Quran paham atau enggak paham, gitu. Termasuk berarti yang dirindukan oleh surga, ya, gitu. Jadi tatarannya minimal kalau kita bisa talil Quran, tilawah Quran, ya, atau al-mulazzimina bitilawatil Quran, gitu. Melazimkan membacanya walau kita tak paham makna yang terkandung di dalamnya, itu pun sudah al-muta'abbad, ibadah. Kalau ibadah landasannya ikhlas, diganjar pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau membaca ayat Al-Quran luar biasa sekali.
dibales ya oleh Allah, kata baginda Rasulullah, satu huruf itu 10 kebaikan. Alif lam mim itu tidak disebut satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim 3 huruf kali 10 itu udah 30 kebaikan yang kita peroleh. Faham atau tidak paham? Ya. Yang jelas kalau ibadah itu kan landasannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi talil Quran gitu. Jadi orang yang membaca Al-Quran walau dia tidak paham apa makna yang terkandung di dalamnya, itulah salah satu istimewanya Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaupun kita tidak paham tapi manfaatnya luar biasa. Apa manfaatnya Ustadz kalau kita nggak paham arti yang terkandung di dalam Al-Quran? Sia-sialah kita baca, kita nggak paham apa makna yang terkandung di dalamnya. Paling tidak kalau kita mau bangun ilustrasi ya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya ada, saya sering bilang lah 2 buah keranjang gitu. Kalau keranjang itu kan pasti bolong-bolong ya Bapak Ibu, kita gunakan untuk ngisi air dalam ember. Tapi 2 keranjang ini kita kasih dulu misalnya sama lumpur, lalu kemudian lumpurnya kita buang, tapi kan masih ada bekasnya. Kita gunakan mungkin salah satu keranjang itu kemudian untuk ngambil air di sumur, untuk ngisi air dalam ember. Pastilah kalau kita udah tuangkan air dari sumur itu ke keranjang, terus kita lari, kita mau ngisi ember itu, kenyataannya pasti kita akan mendapati ya airnya habis lah Pak Ustadz, namanya pakai keranjang. Tapi terus lagi kita ulang, terus kita ulang, terus kita ulang, maka kita akan mendapatkan perbedaannya. Perbedaan antara satu keranjang tadi yang tidak digunakan untuk ngisi air, tapi bekas lumpur juga ya. Satu lagi yang kita gunakan untuk ngisi air. Apa yang terjadi? Yang satu yang kita gunakan tadi untuk ngisi air, walaupun embernya nggak penuh karena payah, karena namanya pun keranjang, tapi dia menjadi bersih. Sementara yang satu lagi tetap kotor. Artinya apa? Membaca Al-Quran, paham atau nggak paham kita, ikhlas kita karena Allah Subhanahu wa taala, landasannya akan membersihkan hati ya, pikiran, akan membersihkan jiwa kita. Dan itu idaman kita, iya, itu idaman kita semuanya Bapak sekalian dirahmati Allah. Akan menenteramkan batin, menenteramkan jiwa gitu. Kalau sudah menenteramkan batin, itulah target kehidupan kita. Kalau sudah jiwa kita, hati kita bersih dari berbagai macam kotoran hati, penyakit hati, itulah kebahagiaan Bapak sekalian. Kalau pikiran kita udah jernih, berbaik sangka, nggak buruk sangka sama orang, insya Allah itulah kebahagiaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi kalau hati kita masih ada dengki, masih ada iri, masih sombong ya, ujub, kita merasa paling soleh, paling solehah, kita merasa paling hebat di antara yang lainnya, gak bahagia hidup kita Bapak sekalian. Tapi insya Allah manakala hati kita bersih ya, dengan tadi tilawah Al-Quran, insya Allah itu dirindukan oleh surga. Apalagi kita bisa memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dahsyat sekali kan, luar biasa sekali Bapak sekalian dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita tidak hanya termasuk golongan orang yang tahlil Quran ya, atau yang membaca Al-Quran walau kita tidak paham makna yang terkandung di dalamnya ya. Tapi kita termasuk orang yang sudah ya, mengamalkan ya, masuk dalam kategori yang iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram gitu. Pasti kita akan dimuliakan oleh Allah kalau kita sudah membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita Bapak sekalian. Artinya bersama dengan Al-Quran. Saya pernah baca dalam sebuah kitab judulnya Kaifa Nata'ammal Ma'al Quran. Ini karya Syekh
Muhammad Al-Ghazali. Beliau ini ulama kontemporer ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lahir di Mesir, wafat di Riyadh ya, Arab Saudi. Beliau dalam bukunya itu pernah mengatakan, kenapa umat Islam jauh tertinggal dari yang lainnya. Kenapa hari ini umat Islam itu gampang dipecah belah, diadu domba? Kenapa di antara kita justru saling menjatuhkan? Kenapa di antara umat Islam justru saling membuka aib? Kenapa di antara kita justru saling memfitnah? Kenapa di antara kita justru saling menyerang, saling menghancurkan? Padahal sama-sama Islam, sama-sama Muslim. Nah, sekarang lah yang terjadi, ya. Saudara-saudara kita di Iran, gitu. Saudara kita, Sunni, Syi'i, itu politik propaganda itu, yang dibuat oleh orang-orang kafir, wabil khusus Amerika, ya, Israel dan sekutunya, supaya apa? Supaya kita terpecah belah, diadu domba kita. Akhirnya apa? Sesama kita saling menyerang, makin lemahlah kita. Ya, kasihan saudara-saudara kita yang di Palestina terus dibombardir, ya Ibu. Iran sebuah negara yang luar biasa kekuatannya. Kita bangga sebenarnya dengan keberanian negara seperti Iran. Satu-satunya negara yang berani untuk melawan kekuatan Amerika. Kita bangga secara kekuatan, ya. Iran itu luar biasa. Cuman kita kan diadu domba, ya, dengan benturan ini Sunni, ini Syi'i dan lain sebagainya. Ini propaganda pecah belah, adu domba, Bapak sekalian. Kita berdoa semoga Allah berikan kekuatan buat umat Islam dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kok kita gampang dipecah belah, diadu domba? Kenapa di antara kita sekarang ini kok luar biasa ukhuwah Islamiyahnya memprihatinkan, kebersamaan kita sangat dipertanyakan. Makin hari makin tergerus, makin lemah, makin krisis kita terkait dengan persaudaraan dan kebersamaan ini, Bapak sekalian. Apa kata Syekh Muhammad Al-Ghazali? Dia mengatakan karena umat Islam hari ini itu sudah semakin jauh dari kitab sucinya. Ternyata ini yang menjadi problem utama, Bapak sekalian. Sudah semakin jauh dari kitab suci Al-Quran. Jangankan memahami, menganalisis, mentadabburi, gitu. Membaca aja kita udah semakin jauh. Secara tilawah aja kita mendawamkan saja kita udah makin berat. Ya kan, Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, insya Allah kalau yang di sini, kalau yang ibu-ibu apalagi, ya kan, Ramadannya tadarusannya luar biasa, jalan lancar. Dah hatam berapa kali, Bu? Kami di sini nggak target hatam, Pak Ustadz. Kami di sini targetnya membina, membaiki bacaan-bacaan kami. Oh bagus, itulah jenenge tadarus Al-Quran. Kalau tadarus itu kan wazannya tafa'ala, tadarrosa, ya tadarrosu, tadarrusan, saling. Mestinya gitu kalau tadarus itu, satu membaca, satu nyimak. Nek salah diingatkan, diperbaiki, bukan kejar tayang, ya kan. Kowe jus siji yo, ki loro, telu, papat, lima, gitu kan. 10 orang 10 juz. Nah, kita hatam sampai berkali-kali, gitu kan. Bacaannya bekepi-kepi, bacaannya entah kemana-mana, ya kan. Dia pun nggak open, nggak peduli, ya kan. Pokoknya asal baca aja, ya kan. Nggak pandai baca pun pokoknya dia terabas terus, ya kan. Ular, kaget kawannya, apa kawannya, ular dari mana, ya kan. Ini bacanya ular, bukan ular itu alif lam ro kok ular, ya kan. Ya kalau nggak ada yang nyimak kan payah nanti jadinya, itu kan. Alif lam mim alamah,
Ya kan bahaya. Makanya kalau disimak itu namanya tadarus kan gitu. Nah, kalau Ramadan ini ya konsepnya tadarus ya Al-Qur'an. Insyaallah mudah-mudahan. Nah, tadarus itu kan saling, dia ada mengingatkan, saling belajar kita ya. Itu mudah-mudahan ya maknanya kategorinya sudah sampai kategori Iqra ya insyaallah. Tapi kalaupun kita membacanya dalam masih kategori bisa membaca Al-Quran harfun fi harfin, huruf demi huruf, kalau tidak paham itu pun juga luar biasa. Kalau kita dawamkan nikmat kali rasanya. Tadi yang hatinya bersih, insya Allah kalau hatinya bersih jauh dari ghibah, jauh dari saling memfitnah, jauh dari takabur, sombong, jauh dari merasa ujub, merasa kita paling beribadah, paling soleh atau soleha. Insya Allah saling menguatkan, saling mendoakan, saling membantu. Kalau hatinya bersih, karena sumbernya di situ. Bapak sekalian, kenapa orang nggak mau saling membantu Pak Ustaz? Karena di sini kotoran hatinya masih kuat, masih banyak, masih besar lagi. Makanya apa ya tadi kena penyakit, sering saya bilang SMS, senang melihat saudara susah, susah melihat saudara senang. Ya kan saudaranya bisa dapat nikmat, malah dia yang gregesi, ya kan, masuk angin, malah opname masuk rumah sakit gara-gara dapat kabar saudaranya dapat nikmat. Kenapa di sini hatinya kotor? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa masuk dalam tataran Iqra itu istilahnya kalau dalam bahasa ilmiahnya analytical reading. Analytical reading ya. Kalau hanya bisa membaca secara harfun biharfun nggak paham, istilahnya mimical reading. Kalau kita bisa Iqra itu analytical reading, membaca, kita menganalisa, kita kemudian memahami kandungan yang ada di dalamnya. Oh, itu dahsyat sekali, luar biasa. Iqra wa rabbukal akram, pasti akan Allah berikan kemuliaan. Nah, yang kita waspadai jangan sampai kita termasuk yang ada kategori yang ketiga juga diistilahkan dengan mystical reading. Mistik. Jadi ngamalin Quran hanya pada ayat-ayat tertentu, yang ayat-ayat tertentu itu jadi gajuknya saja ya, malah dijadikan koyok jimat dalam kehidupannya. Nah, ini mystical reading, ini yang harus kita jauhi ya. Al-Quran ini mukjizat yang terbesar diberikan Allah kepada baginda Rasulullah, kemuliaan ya, kemuliaannya gitu. Jadi ayat-ayatnya itu mengandung kemuliaan ya gitu. Kalau kita ngamalin misalnya tertentu boleh Ustaz, boleh, ya kan? Tapi ingat bahwa bergantungnya hanya kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita juga mengatakan bahwa Quran inilah yang menyembuhkan. Oh enggak, yang menyembuhkan Allah. Memang Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Ada. Wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Bukan berarti bahwa kemudian kita katakan bahwa Quran itu kumpulan dari misalnya resep obat dari penyakit-penyakit kita. Jangan ya. Tapi dalam Al-Quran mengandung kandungan ya terkait dengan medis, kedokteran dan lain sebagainya. Iya. Tapi bukan Quran itu buku ilmiah, bukan. Tapi mengandung isyarat-isyarat ilmiah, ya. Yang terbukti ya, apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran terbukti ketika dibuktikan lewat sains. Jadi kalau Quran itu kita baca menenteramkan batin, ya, gitu kan? Kemudian dari ketentraman batin itu membuat darah kita makin lancar, ya. Kemudian penyakit kita akhirnya kemudian sembuh, diangkat oleh Allah, ya. Yang menyembuhkan siapa? Bukan Qur'annya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka jangan sampai kemudian mystical reading jadi gacoan. Jadi kalau misalnya jalan-jalan ke Medan ya, kebetulan lupa bawa SIM, di depan ada razia. Wah, ini kalau ketangkep gawat, ini udah nggak punya duit, kena razia pula, bahaya ya kan. Makanya sebelum ngelewatin zona razia ya, gabungan pula itu di situ ya kan, awal lihat ya,
Langsung dia kemudian waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aksainahum, dia ma'rifatkan fahum la yubsirun, dia hembuskan ke arah yang razia gabungan tadi. Harapannya ya Pak polisinya nggak nengok, dinas perhubungannya pun nggak tahu, dia bisa lewat begitu saja, ya kan? Pikir dia kayak baginda Nabi, ya kan? Ketika dikepung sama orang-orang kafir, ya kan? Dibaca itu kemudian disahurin pakai pasir, mereka nggak ngelihat Nabi kemudian keluar dari rumahnya, pikir dia kayak begitu, ya kan? Ketika udah dibaca, fahum la yubsirun, hanya pun dia melaju, ya sebaik di depan langsung disemprit sama polisinya, gitu kan. Heran juga dia, kok ngelihat pula polisi ini, padahal udah saya baca waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aksainahum fahum la yubsirun, kok masih ngelihat juga dia, gitu kan. Usut punya usut, rupanya polisinya alumni pondok pesantren rupanya. Sebelum razia ya baca ayat yang sama rupanya, waja'alna min baini aidihim sampai pahum la yubsirun, ya laga ya. Dia akhirnya apa, yang kalah dia, orang dia yang nggak bawa SIM, ya kan? Yang salah, ya kan. Kalau kita nggak bawa SIM, kalau kita salah ini kan polisi tahu ya, ilmunya. Kalau ketakutan karena ada sesuatu yang kurang di kita, ya kan, sehingga kita pun mau melewat nggak yakin, kita nggak pede, muka kita pun tanda dia, ini pasti ada yang nggak dibawa dia ini, gitu kan, ketakutan. Akhirnya apa? Tahulah dia kita nggak lengkap surat-suratnya, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mystical reading, jangan sampai kemudian kita sampai tahapan ya, Bapak Ibu sekalian, menganggap ayat-ayat Allah itu ya, itulah yang menyembuhkan. Jangan sampai. Kalau ayat-ayat Allah itu ya Al-Quran itu sifaun, iya, tapi ingat yang syafi itu bukan Quran, tapi sohibul kalam, ya, sohibul Quran itu siapa? Allahu subhanahu wa ta'ala. Di situ. Tapi kalau kita baca tadi, kalau kita renungi, kita pahami, kita maknakan, insya Allah pasti akan akram, ikra wa rabbukal akram di situ. Ya, baik Bapak sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang dirindukan oleh surga, kata baginda Rasulullah, selain talil Quran, orang yang membaca Quran, ya, insya Allah, maka kita insya Allah bangun, kita ciptakan di kampung kita Bandar Setia ini, semoga bisa menjadi kampung yang Qurani. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang memelihara, orang yang menjaga lisannya. Nih, Bapak sekalian, orang yang menjaga lisannya, orang yang mengendalikan, orang yang termasuk mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata baginda Rasulullah, siapa itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Mereka-mereka yang falyakul khairon au liyasmut, yang berkata baik, ya, falyakul khairan, kalau nggak sanggup dia diam, gitu. Dia mikir, nah aku ngomong ke dia sakit hati, ya kan, nggak tak omong ke kok aku gelo, ya kan, engkau tak omong ke pula dia marah, gitu. Gimana ini, diomongin atau enggak, gitu. Tapi dia mampu menahannya. Nah, inilah yang disebut dengan hafizil lisan atau hafizul lisan, menjaga lisannya. Tahu dia kalau dia ngomong benarnya yang dia omongkan, tapi dia pasti sakit hati, ya kan? Apalagi mungkin timingnya nggak tepat, ya. Tempatnya nggak cocok, gitu. Lagi gabung rame-rame, kalau diomongin nanti takutnya dia marah, tapi kayaknya nanti tak bilangin kalau pas lagi asik lah, lagi sendirian dia mungkin berdua aja sambil cerita, nggak usah sambil langsung
mungkin sambil cerita lalu kemudian nyerempet ke situ. Nah, itu kan bijak sekalian. Tapi kalau misalnya kita ngomong langsung, ya kan, walaupun ada juga yang model BTL, ya kan, batak tembak langsung, kan, gitu kan. Aku Pak Ustadz nggak iso aku yang lain-lain. Nek ngomong ya ngomong, nek A ya A, B ya B. Nah, itu kan. Kalau situ ya itu ngomong juga aku Pak Ustadz. Nggak bisa aku nggak bisa. Tapi aku ya cukup diomongkan saja, nggak ada di sini. Nah, itu dia. Ya ini apakah termasuk hafizul lisan Ustaz orang kayak begitu? Nah, itu. Ini pertimbangannya kan banyak. Ya, yang penting konsepnya, intinya adalah jangan sampai kita menyakiti, melukai ya hati atau orang lain, Bapak sekalian, dengan lisan kita. Itu. Tapi ketika ada konsep kita memikirkan cocok atau tidak, arif atau tidak, bijak atau tidak, mana yang besar, maslahatnya atau mudaratnya? Ya, kita kaji itu orang yang hafiz lisan. Jadi dia cerdas, dia ngomong nggak asal jeplak, ngomong nggak asbun, nggak asal bunyi. Ya, tapi dia pikir terlebih dahulu, mana maslahatnya yang lebih besar atau mudaratnya. Kalau emang mudaratnya lebih besar, bagus ku tahan. Tapi kalau maslahatnya yang lebih besar, aku sampaikan. Ini konsep hafizul lisan. Inilah konsep falyakul khairon aw liyasmut. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa mut'imil ji'an, yang dirindukan oleh surga kata baginda Rasulullah adalah orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Artinya apa? Orang yang berbagi lah, orang yang suka bersedekah, orang yang suka membantu orang lain, orang yang dia gunakan hartanya untuk di jalan Allah. Oh, ini kan maknanya luas ya Bapak sekalian, memberi makan orang yang lapar. Kalau di saat sekarang ini kita sedang bulan puasa Ramadan, memberikan berbuka bagi orang yang berpuasa. Oh, itu kan luar biasa. Kita mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan puasa itu, tanpa sedikit pun dikurangi. Ya, pahala orang yang berpuasa itu diambil untuk kita, enggak, ya kan? Dia ya utuh pahalanya dia puasa. Kita kasih dia perbukaan untuk berbuka puasa, kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Luar biasa. Nah, kalau ibu ya, misalnya ngasih perbukaan masjid, luar biasa. Semangka potong-potong berapa? Ya, sampai 20 potong, gitu kan, dimakan sama 20 orang, gitu kan, luar biasa. 20 orang berpuasa pahalanya. Oh, kaji pahala Pak Ustaz ini. Insya Allah. Artinya apa? Kalau kita suka bersedekah, artinya makin berlipat rezeki yang akan Allah berikan kepada kita. Situ maknanya. Kayak ada sebuah riwayat sederhana, sekalian dirahmati Allah. Ada seorang pengemis datang ke rumah Nabi, minta-minta, ya Rasulullah, kasih apa aku sedekah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada istrinya, ya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, coba lihat baju saya yang tergantung itu, kasih aja lah sama dia. Ya, pengemis tadi dikasih bajunya baginda Rasulullah. Apa yang terjadi? Ya seneng kali lah, baju bekas baginda Rasulullah. Girang kali ini, bahagia kali ini pengemis ini. Dicium-ciumnya baju baginda Rasulullah, bahagianya luar biasa. Bajunya Nabi, bekas keringatnya Nabi pun, keringatnya Nabi itu harum sekali. Baunya kayak bau kasturi, wangi, luar biasa wanginya. Ya, bajunya Nabi walaupun bekas keringatnya wangi. Oh ya, seneng ya pengemisnya dikasih bajunya baginda Rasulullah. Yo, girang luar biasa. Kemana dia pergi? Ke pasar. Seneng kali dia. Saya dapat bajunya baginda Rasulullah. Itu kan. Ini bekasnya keringatnya Nabi. Ini baju Nabi. Saya baru aja dikasih. Siapa yang mau beli? Oh, itu orang bondong-bondong mau beli bajunya Nabi. Bekasnya baju baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kita sekarang kalau napak tilas sejarah, kita ngelihat istilahnya jejak-jejaknya baginda Rasulullah saja sudah terhunjam hati kita, sudah luar biasa hati kita merasakan kerinduan sama baginda
Rasulullah, ini bajunya. Oh ya luar biasa, orang berbondong-bondong, gitu kan? Ya, kecuali kalau kita misalnya ada pengemis, kemudian pengemisnya kita kasih baju bekas keringatnya kita, insya Allah pengemisnya nggak girang, nangis aja di situ, ya kan? Malah pingsan pula dia mencium bau keringat kita, ya kan? Ini keringatnya baginda Rasulullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian berbondong-bondong orang mau beli. Ada orang buta yang kaya raya, tajir, orang lomerat ya. Dia bilang sama budaknya, pembantunya, ya kan? Kalau bisa kau beli dengan harga berapapun, ya bajunya baginda Rasulullah itu, ya, yang sedang dilelang itu. Kalau bisa kau beli, ya kau dapatkan berapapun harganya, saya bayar. Kau merdeka. Ya seneng ini budaknya ini. Dimotivasi apalagi berapapun harganya bakalan dibeli. Kemudian merdeka lagi, ya, garansinya itu. Dia pun kemudian masuk dalam zona pelelangan itu. Ini ada yang nawar sekian, dia nawar tinggi. Sekian dia nawar tinggi, dia tinggi, lebih tinggi lagi. Makin tinggi orang kata tuannya, berapapun saya bayar. Akhirnya apa? Makin tinggi. Ya dia yang menang, dia yang akhirnya mendapatkan bajunya bekas baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW itu. Oh girang sekali dia sampai kepada tuannya. Alhamdulillah aku berhasil mendapatkannya. Senang sekali orang buta yang tajir yang konglomerat itu. Kemudian kau merdeka, dimerdekakannya budak itu. Silakan kau bebaskan. Dan dia cium itu baju baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, kumohon kepadamu jalan dari hambamu yang mulia baginda Rasulullah. Kumohon kepadamu ya Allah, diusapkannya ke matanya, ya, jadikan aku bisa melihat lagi ya Allah. Bukakan mataku untuk bisa melihat dunia ini. Qadarullah, izin Allah, dia bisa melihat lagi itu orang buta itu. Wah, dia luar biasa sekali, gitu kan. Esoknya dia ketemu dengan baginda, menjumpai baginda Rasul. Dia antarkan baju itu balik. Ya Rasulullah, ini bajumu. Loh, kok bisa sampai ke tanganmu? Diceritakan sama dia tentang kisah baju itu. Dia kemudian sampai di tangannya. Lalu kemudian Rasulullah ketawa ya, sampai nampak gigi gerahamnya. Dan setelah itu kemudian dia bilang sama istrinya Aisyah, Aisyah, coba kamu lihat tuh keajaiban luar biasa itu. Fadilah sedekah baju yang kemarin, ya, nih dia bajunya yang kita sedekahkan sama pengemis itu. Dari sedekah baju ini apa yang Allah beri luar biasa. Yang pertama, pengemis itu miskin, ya, Allah kayakan dia. Berapa harga bajunya baginda Rasulullah? Dilelang dengan harga yang luar biasa. Dari nggak punya jadi punya dia. Jadi nggak melarat lagi dia, gara-gara sedekah baju ini. Yang kedua, lihat dari sedekah baju yang kita berikan kepada pengemis itu. Hamba saya, seorang pembantu, seorang budak, ya kan, merdeka jadinya, dimerdekakan oleh tuannya. Dua, lihat bagaimana asbab sedekah baju ini. Allah bukakan, ya, pandangan, atau Allah jadikan yang buta menjadi melihat. Tiga. Yang keempat, baju ini balik lagi sama kita, diantar sama kita, nggak kurang apa yang Allah berikan kepada kita, malah berkahnya nambah-nambah. Dahsyat luar biasa. Ini konsep wamut imil jian itu, kepedulian, berbagi, ya. Jangan sampai kita ada menyaksikan saudara kita yang kelaparan, kita kekenyangan. Maka puasa Ramadan ini kan mendidik, melatih itu supaya apa? Rasa ini, kepedulian kita terhadap sesama itu makin kuat, makin tajam. Jangan sampai ada saudara kita yang kelaparan, di mana kita bergelimang dengan makanan atau dalam keadaan kenyang. Naudzubillah, ya, kepedulian. Dan terakhir, yang dirindukan oleh surga itu adalah wasaimin fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kitalah itu, insyaallah, yang termasuk dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Wadah yang ingin bertanya dipersilahkan. Kepada Bapak Ibu untuk yang mau bertanya, tolong dulu baca ngantuk-ngantuk batu ini antara aja.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya hari ini. Nah, Ustaz, ini pertanyaan saya di luar dari topik yang Ustaz berikan. Itu masalah zakat fitrah Ustaz. Iya. Zakat fitrah itu kan ada 8 asnaf penerimanya. Yang pertama fakir, yang kedua miskin. Ya. Jadi kita punya adik yang nggak bekerja Ustaz, nggak ada pekerjaannya. Kadang satu dalam seminggu itu ada 2 atau 3 pekerjaan, selebihnya nggak ada kerjaan. Dan dia udah berumur 30 tahun. Apakah dia termasuk penerima zakat atau tidak? Itu satu. Kemudian yang kedua Ustaz, dari penerima zakat itu kan fakir dan miskin. Tentu kan ada golongannya juga Ustaz. Apakah termasuk tetangga kita yang juga termasuk fakir miskin dibandingkan kita? Apakah di mana diluarkan gitu Ustaz? Ya, terima kasih. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kita ini sudah memasuki fase 10 hari terakhir ya di bulan suci Ramadan. Walaupun zakat fitrah itu sudah bisa ditunaikan ya, diperbolehkan sejak awal Ramadan kalau dalam mazhab Syafi'i, tapi kewajibannya itu waktu wajib itu pas nanti ya. Jadi terkait dengan zakat fitrah ini kan ya, bagian prinsip dasar awalnya adalah zakat. Ya kalau zakat itu pasti dia ada yang mustahik zakat, yang berhak untuk mendapatkan harta zakat. Itu yang 8 asnaf itu, termasuk fakir, miskin, ya, fisabilillah dan lain-lain sebagainya itu. Nah, sebenarnya dalam zakat fitrah itu ada stressingnya ya. Karena kan kalau misalnya kita lihat dalam Al-Quran, terus kemudian kita akan lihat bagaimana baginda Rasulullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam zakat fitrah itu kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan penekanan aghnuhum fi hadzal yaum. Itu maknanya adalah cukupkan ya, atau bahagiakan mereka. Siapa itu? Fakir dan miskin. Jadi stressingnya sebenarnya adalah dalam zakat fitrah itu yang lebih utama diprioritaskan, diutamakan adalah fakir dan miskin. Karena konsepnya apa? Jangan sampai ada orang nggak bahagia. Jangan sampai ada umat Islam di saat hari fitrah, di saat Idul Fitri, hari kemenangan, ada yang nggak mangan. Jangan sampai ada yang susah ya. Di saat hari dia menang setelah sebulan penuh dia melaksanakan ibadah puasa Ramadan, saat Idul Fitri dia bingung apa yang bisa dia makan. Itu ya. Makanya stressingnya untuk zakat fitrah itu untuk fakir dan miskin. Walau tetap terbuka gitu. Tapi entaskan dulu. Kalau itu nggak terentaskan, berdosa kita. Karena konsepnya tadi ini Idul Fitri ya. Makanya zakat fitrah itu kan kewajibannya di saat sudah malam Ramadan itu, malam Syawal itu ya kan. Maka kewajibannya kan orang yang zakat fitrah itu ketika ketemu antara waktu Ramadan dengan waktu Syawal gitu. Meninggal di malam 1 Syawal itu kan, itu wajib zakat fitrah. Iya, ketemu deh. Karena apa? Karena kaitannya dengan 1 Syawal itu, Idul Fitri itu hari bahagia. Jangan sampai ada orang atau umat Islam yang nggak bahagia. Makanya situlah fungsinya zakat fitrah. Makanya hari ini kan kalau lebih bermasalah lah Pak Ustadz, lebih bagus kalau diserahkan dia, ya kan, misalnya jauh sebelumnya untuk persiapan dia apa yang dia butuhkan waktu hari raya Idul Fitri. Jadi stressingnya di situ Pak. Kalau termasuk tadi keluarga kita yang fakir dan miskin, oke. Kalau yang miskin itu kan dia punya kerjaan memang penghasilan, gitu kan, tapi nggak mencukupi untuk biaya hidupnya, kurang, itu miskin. Kalau fakir itu lebih parah dari itu. Ya nggak duwe pekerjaan, ya kan. Kalaupun mungkin sekali-sekali diajak mocok-mocok, gitu kan.
Ya kalau cukup ya jauh lah Pak Ustadz dari cukup, ya berarti fakir. Nah itu. Jadi kalau udah fakir miskin dapat Pak Ustadz, ya iya. Nah, itu. Malah lebih diutamakan duit dulur, duit saudara yang susah, yang fakir miskin itu dulu. Ngapain jauh-jauh duluan, ya kan? Yang dekat dulu, ya kan? Kalau kita juga punya tetangga, jiran tetangga yang memang fakir atau miskin, daripada yang lain yang jauh, ya itu dulu, entaskan. Itu skala prioritas. Jangan sampai nanti kita kenyang, ternyata ada samping rumah kita yang kelaparan di tanggal 1 Syawal, di hari raya fitri itu. Nah, konsepnya aghnuhum, walaupun zakat fitrah itu kan zakat diri, itu sangat penting. Masa iya, saking pentingnya ketika banyak orang yang ngasih dia, ini sana ngasih, sini ngasih, kono ikut susah, sana kasih, sana kasih, sana kasih. Ada konsepnya, si miskin berzakat lagi karena zakat fitrah. Lebih dia, kecukupannya untuk hari itu lebih. Akhirnya kemudian aku bayarkan, isi eneng waktu nih. Dia bisa zakat fitrah, ya kan? Sebelum khatib turun dari mimbar, ya kan? Khutbah Idul Fitri masih ada waktunya, dia berzakat fitrah, boleh. Saking pentingnya zakat diri itu, Bapak sekalian, karena zakat fitrah. Tapi kalau emang tidak ya nggak ada kewajiban, kayak gitu. Tapi kalau emang dia terpenuhi, dia boleh. Iya, aku ini kan zakat diri, aku boleh Ustaz, boleh, karena banyak yang ngasih ke dia. Makanya kan sekarang ada judulnya, ada kalau amil panitia itu kan supaya jangan terjadi penumpukan, kan diatur, kan tujuannya di situ. Kita di sini misalnya panitia zakat fitrah di masjid, kan di situ. Tujuannya itu apa? Supaya jangan nanti numpuk kepada satu orang. Oh ini baik, oh ini memang susah tapi orangnya bagus. Aku nambah dia, aku seneng, bagus aku sama dia aja. Semua orang situ, ya kan? Situ semua. Terakhir yang sebelahnya lagi, yang sebelahnya sono juga gak dapat apa-apa, gitu. Makanya ada panitia supaya apa? Supaya lebih terkoordinir, supaya tidak terjadi misalnya penumpukan, tidak terjadi pemerataan, semuanya insya Allah akan bahagia. Nah, di situ. Jadi konsepnya memang kalau paling utama itu adalah untuk fakir dan miskin. Kalau ada saudara kita yang susah, itu lebih diutamakan. Kalau ada tetangga kita, itu lebih didahulukan. Itu lebih utama. Iya Pak. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, dan di dalamnya kita sering membaca sebuah ayat yang selalu dirangkaikan gitu Ustaz. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Iya. Kenapa sholat dengan zakat itu selalu bergandengan itu Ustaz? Kenapa tidak ada puasa di situ? Kemudian yang kedua Ustaz, seperti ayat yang saya bawakan tadi juga, Bani Israel. Apakah ada korelasinya dengan kaum Israel? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Bapak sekalian, di dalam Al-Quran kita temukan memang ada banyak ayat yang memang kita temukan selalu beriringan ya, berdampingan, termasuk ketika perintah sholat dengan menunaikan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata, gitu ya. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Ini menunjukkan bahwa pilar ya atau prinsip di dalam ajaran agama Islam. Makanya kalau kita baca sejarah, sampai-sampai ketika Rasulullah wafat waktu itu banyak yang mengatakan bahwa zakat itu tidak wajib lagi karena Rasulullah sudah meninggal ya. Selama ini kan yang ngutip itu kan baginda Rasulullah misalnya. Jadi kalau sekarang Nabi udah wafat, jadi zakat nggak wajib. Nah, jadi sampai-sampai muncul kelompok yang enggan untuk membayar atau menunaikan zakat, gitu kan. Padahal itu kan prinsip di dalam ajaran agama Islam. Maka kemudian waktu itu Abu Bakar As-Siddiq sekelas beliau, dia mengatakan la uqattilanna, gitu kan, man farraqa bainas sholati waz zakah, gitu. Saya akan perangi tuh. Maka itu bahasanya kan keras tuh, la uqattilanna, itu akan saya perangi, akan saya tumpas, gitu. Siapa yang membedakan antara sholat dengan zakat? Karena ini pilar ya. Sholat
itu adalah bentuk dari secara spesifik ya bunda sekalian, hablum minallah itu sholat. Zakat gitu, substansinya secara spesifik itu membangun kekuatan hablum minan nas. Walaupun masing-masing dalam kekuatan sholat itu juga ada nilai hablum minan nas ya. Dalam zakat hablum minan nas itu ya tetap bahwa konsiderannya adalah hubungan vertikal kita kepada Allah, ketundukan kepatuhan kita kepada Allah SWT. Tapi substansinya ini, kalau sholat itu pembuktian kita sebagai hamba Allah, bagaimana kita bersujud, bagaimana kita beribadah. Kita ini makhluk, kita ini rendah. Kita harus sujudkan selalu di hadapan Allah, menunjukkan kita ini lemah, mintanya selalu sama Allah. Kalau zakat, gitu, kau punya saudara, kau punya lingkungan, kau ini manusia, kau itu hidup gak aja sendirian, gitu kan? Maka kalau kau diberikan kelebihan, luarkan zakatmu. Gitu. Ini dua pilar penting di dalam kehidupan. Makanya selalu diiringi ya, berdampingan, ya, termasuk yang lain-lain banyak juga emang. Jadi wa aqimus sholata wa atuz zakah. Jadi sesuatu prinsip yang tidak bisa kita hilangkan dalam kehidupan ini. Jadi kalau orang yang hablum minallahnya baik, yakin hablum minanas juga. Itu maknanya. Orang yang sudah sholatnya oke, dia nggak akan menjadi orang yang enggan membayar zakat. Persoalannya hari ini begitu. Makanya potensi zakat itu nggak terserap, Bu. Kalau terserap ratusan triliun terkumpul itu di Indonesia, ratusan triliun, Bu. Tapi yang terserap masih berapa? Potensi zakat itu masih sangat kecil. Maka sekarang ini kan kalau bisa memang ya, kalau umat Islam yang sudah berzakat jangan lagi dikenakan pajak. Itu harus diatur. Ini kan pajak juga ini. Akhirnya kan wah aku udah bayar pajak. Ini harusnya diatur ya, ada undang-undangnya yang bisa terus berproses. Ya artinya bahwa kemaslahatan yang terbangun. Ya konsepnya kalau kita zakat itu kemudian diberdayakan kan luar biasa. Apa yang nggak bisa kita buat umat Islam? Kalau potensi ratusan triliun yang zakat tadi dari orang-orang kaya yang ada di Indonesia, dari umat Islam, apa yang nggak bisa kita buat? Harus sekian rahmati Allah. Makanya orang yang sholatnya benar-benar wa aqimus sholah, dia pasti wa atuz zakah. Jadi makanya yang dibenerin berarti dibenerin sholatnya dulu iya. Kalau sholatnya bener, insya Allah. Karena innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat yakin dan percaya dia tidak akan menyimpang dari ajaran agama Allah. Berbuat maksiat tidak akan, karena dia sudah sholata. Persoalannya sholatnya belum. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Belum khasiin. Makanya sholatnya belum tanha anil fahsya'i wal munkar. Di sini persoalannya. Kalau begitu Pak Ustadz, aku nggak usah sholat dulu Pak Ustadz, aku belum bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Salah, ya kan? Aku belum bisa husuk Pak Ustadz, ya percuma wae, gitu kan? Sholat aja terus, belajar kita. Kapan husuknya? Turiyadoh, latihan terus. Kapan kita bisa husuk kalau kita nggak pernah latihan? Habis sekali, ya? Aku belum bisa Pak Ustadz nutup aurat, belum bisa aku pakai jilbab kalau kemana-mana, kalau keluar rumah, gitu kan? Kenapa? Aku sih merasa bahwa cicilan Pak Ustadz. Pokoknya belum jadi orang baik lah. Kapan ibu jadi orang baik, gitu kan? Kapan itu perempuan-perempuan muslimah jadi orang baik? Kalau nggak dimulai, udah mulai aja. Kapan dapatnya? Ya insya Allah Allah berikan hidayah, istiqomah, kan gitu. Sama ini. Ini kenapa? Ini keistimewaannya kenapa aqimus sholata wa atuz zakah ya, itu selalu berdampingan beriringan karena dua prinsip dasar yang memang itu menjadi pilar penting dalam ajaran agama Islam ya Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, iya ya Bani Israil, itu ayat memang sejarahnya tujuannya memang untuk orang-orang Bani Israil ya. Sekarang itu masa ada hubungan dengan Yahudi ya, Yahudi yang tabiatnya dari dulu kayak gitu tuh memang.
bandel, merengkel, merasa paling hebat, merasa paling luar biasa, merasa mereka lah yang terpilih. Karena apa? Banyak para nabi itu di kalangan Bani Israel, makanya mereka luar biasa sombong, ingin tak sombongnya luar biasa. Ya termasuk itu sekarang nih Yahudi itu ya Bani Israel udkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu, dan seterusnya. Itu adalah peringatan itu untuk kaum Bani Israel. Tapi memang dasar mereka itu adalah orang-orang yang tabiatnya itu durhaka, tabiatnya sombong ya. Banyak sekali kalau kita baca dalam Al-Quran, karakter Bani Israel itu memang luar biasa sekali, merasa paling hebat gitu. Merasa bangsa yang istimewa, merasa bangsa yang pilihan ya. Terbukti banyak para nabi itu terlahir dari kaum Bani Israel. Di sini ya ada hubungannya Bapak Ibu sekalian, yaitu tapi ayat itu tidak hanya untuk Bani Israel, bukan, karena ayat itu fungsinya dalam kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Dilihat dari keumuman lafaznya, ya juga itu ajaran atau pembelajaran buat kita semuanya. Memang sebabnya adalah terkait dengan orang-orang Yahudi ya, tapi ayat itu juga fungsinya pengingat buat kita semuanya ya. Kawasta'inu bis sabri was shalah wa inna lakabiratun illa 'alal khasin. Itu kan untuk kita semuanya ya. Baik, Bapak sekalian dirahmati Allah. Allah a'lam. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rabbana taqabbal a'malana wa maqasidana wa hawaijana, khususan ala hadhin niyah likulli niyatis salihah li niyati sahibil jamaah fi hadzal masjid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masaikhina wa li asatizatina wa li jami'il muslimina wal muslimati innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa mahbuba. Rabbana istajib du'ana ya mujibat du'a'is sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, demikian dapat saya sampaikan. Mohon izin, mohon maaf kalau tidak begitu berkenan apa yang saya sampaikan. Semoga bisa menjadi tentunya ibrah, pengajaran buat saya pribadi dan kita semuanya, termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.